Di pasti pura-pura buta, terus buat konten biar FYP. Nggak ada yang berhenti, dan juga nggak ada yang peduli. Kamu yakin tulisan ini cukup menyentuh? Mau nyentuh mau nggak, tetap aja semua orang nggak bakalan peduli sama tulisan itu. Boleh aku bantu tulis ulang? Mending kakak kasih aku uang daripada tulisan baru itu. Kenapa tiba-tiba orang pada peduli? Apa yang dia tulis? Tunggu, kamu cewek yang tadi nulis kan? Kamu nulis apa ya? Kenapa kamu bisa tahu itu aku? Ya bawa kamu lah. Aku bau badan ya? Bukan, bau parfum maksudnya. Memang aku buta, tapi kalau soal penciuman, aku jago banget. Apalagi kalau cium bau uang. Tapi kenapa ya kamu bantu aku? Aku terlalu takut sama laki-laki yang bisa melihat. Maksudnya? Ayahku pernah bilang, sayang, ada benda milik pria yang harus kamu waspadai. Mulai sekarang, kamu jangan terlalu percaya dengan laki-laki. Jangan keluar terlalu malam. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka. Laki-laki sangat suka ketika melihat wanita pakai pakaian minim, tapi sangat benci ketika pasangannya begitu. Ingat, laki-laki hanya akan membawa masalah. Bapak sudah tidak kuat lagi untuk melindungi kamu, nak. Turut berduka atas ayahmu. tenang aja, aku wanita mandiri kok. Oh, jadi setelah putus dari aku, kamu pacaran sama orang kelas rendah kayak gini? Tony, jaga mulut kamu. Loh, dari dulu kamu tahu kan kalau mulut aku mesti dijaga. Sayang, ayo kita pergi dari sini. Lama-lama aku jijik di sini. Udah, jangan sedih. Apalagi cowok itu nggak baik. Aku nggak sedih ditinggalin sama dia. Aku sedih bisa dia ngata-ngatain aku. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku bisa ngapa-ngapain mereka. Reno, saya titip anak saya. Tenang aja Pak, saya akan menjaga anak Bapak. Sekarang aku udah melihat dunia aku yang indah, dan aku harus menjaganya. Ayo, kita balas mereka. Ternyata pacar orang itu cuma security, padahal ngakunya. Ini kalau untuk pekerjaan aku nggak ada sih, cuman aku pengusaha muda dan aku punya mobil. Mobil aku itu Avanza hitam. Dan untuk rumah aku tinggal di daerah Gangdoli. Ya kamu tau lah seberapa mahal kalau tinggal di daerah itu kan. Dan aku jamin kamu nggak bakal nyesal kalau nikah sama aku nantinya. Nggak jadi deh, udah trauma nemenin cowok dari nol, ujung-ujungnya ditinggal. Ada simpanan pejabat. Mana kan denganmu? Atau jangan-jangan kamu belum bisa move on ya dari Tony? Ya elah, move on dari cowok kismin kayak Tony? Ya gampang lah, lihat aja. Nanti sore aku bakal bawa cowok aku, pengusaha muda, kaya raya, dan pastinya ganteng dan lebih tinggi daripada kamu tuh. Udah. Biar aja nanti sore kita permaluin dia. Waduh, aku keceplosan lagi. Pak Reno, kenapa Bapak pakai pakaian security? Oh, tadi saya pas mau ke kantor, saya kena ciprat sama mobil plat merah. Jadi jas saya basah deh. Makanya saya minjem bajunya Hari. Astaga. Kalau gitu saya bawakan jas untuk Bapak ya. Baiklah, Nah. Terima kasih ya. Saya kasih kamu 50 juta kalau kamu mau ikut sama saya. Maaf, saya nggak butuh uang. Udah deh, orang kismin kayak kamu tuh nggak perlu sombong. Aku juga udah tahu kebohongan kamu. Bohongan saya? Saya Rina, yang match sama kamu di aplikasi hijau. Oh, jadi itu kamu. Tapi bajunya... Udah, nggak usah malu. Aku nggak gila jabatan, aku nggak gila uang. Aku bantu kamu secara finansial, kamu bantu aku jadi partner aku. Pokoknya, aku tunggu kamu 2 jam lagi di cafe Woman Puyang. Pakai jas dan pakai baju security gini, oke?
Mana sih dia? Mana cowok kamu yang katanya pengusaha itu? Kan aku udah bilang pakai jas, jangan pakai baju security. Oh, tapi kan ini udah pakai jas. Tapi dalamnya security. Udah, kamu tenang aja. Setelah ini aku yang bakal main peran. Oh, jadi ini cowok yang katanya lebih tinggi dari aku. Dari pakaiannya aja udah kelihatan kalau dia itu orang resmi yang maksa jadi orang kaya. Mau pakai jas sekalipun, aura securitymu nggak akan hilang. Iya, aku memang security karena aku yang jagain dia dari cowok kayak kamu. Aduh, salah nyewa cowok aku. Tipe-tipe jamet kabupaten yang kubawa. Kamu Tony Cappuccino itu kan? Sorry. Maksud saya Tony Pacino. Saya kenal baik sama istri kamu dan kamu. Istri? Sayang, maksudnya apa ini? Kamu bilang sama aku kamu jomblo loh. Loh, bukannya itu Tony ya? Suaminya Lana. Halo Lana, kamu bisa ke cafe Wawan Puyang? Saya mau memperlihatkan sesuatu ke kamu. Baik, segera ya. Jadi selama ini kamu bohongin aku? Mbak, maafin saya ya Mbak. Senakal-nakalnya saya juga nggak mau ngerebut suami orang. Ini karena dia ngaku jomblo sama saya Mbak. Saya janji, abis ini saya nggak akan ganggu hubungan Mbak sama dia lagi. Saya permisi Mbak. Niatnya nyewa cowok buat pamer, malah kebongkar aib orang. Bisa-bisanya kamu selingkuh, Mas. Selama ini aku percaya sama kamu. Sayang, maafin aku. Dia cuma pelarian aja sayang. Cukup. Mulai hari ini, kamu gak usah pulang ke rumah. Gimana rasanya Tony? Udah ditinggalin selingkuhan, ditinggal lagi sama istri sahnya. Aduh, tapi kayaknya masih belum cukup deh. Aku tambah lagi satu, proyek yang diajuin sama istrimu. Saya batalkan. Jadi gimana servis saya Rina? Sesuaikan dengan apa yang kamu bayar ke saya. Ya, setidaknya dia dapat balasan yang pantas atas apa yang dia lakukan. Lihat tuh, tiap hari dan dandannya kayak gitu. Iya, mana dia nggak punya suami lagi. Ke rumah sakit ya Pak, sesuai aplikasi. Selamat, kamu sebentar lagi akan menjadi ibu. Jaga kandungannya baik-baik ya. Sayang, aku punya kabar gembira loh buat kamu. Aku dapat tawaran kerja di luar negeri, gajinya besar. Tunggu. Maksudnya, kamu mau ninggalin aku gitu? Gak gitu sayang. Lagi ini kan kesempatan gak datang untuk kedua kalinya. Aku juga kerja gini-gini aja. Kapan mau suksesnya? Kamu bakal mau dukung aku kan? 1 minggu lagi, aku bakal pergi. Aku janji sama kamu. Setelah aku pulang, kita bakal nikah. Dan kita bakal buat resepsi yang mewah. Dan apapun yang kamu mau, bakal aku turutin. Tapi yang aku mau, kamu tetap di sini nemenin aku. Aku nggak tahu ya sama pola pikir kamu nih gimana. Buatnya senang, suami dapat karir bagus gitu kan. Tapi yaudahlah, aku capek tau nggak ngurusin kayak gini aja. Aku mau istirahat dulu. Kamu udah pulang, kenapa nggak ngabarin sama sekali? Gimana kabar kamu? Iya nak, mama bentar lagi sampai. Tunggu ya. Reno, kamu pakai uang tabungan kita ya? Iya, Tony minjem uang. Ya aku kasih lah. Dia kan yang bantuin aku sampai dapat kerjaan luar negeri. Dia juga yang bantuin ngurusin keberangkatan aku nanti. Tapi kan ini tabungan buat kita nikah, Reno. Kita, seingatku, uang yang ada di dalam ATM itu semuanya hasil dari kerja kerasku. Ini uang kamu cuma berapa sih? Sebenarnya kamu niat gak sih nikahin aku? Udahlah ya, aku lagi sibuk. Kayak nggak ada yang lebih penting aja. Jadi pernikahan kita nggak penting. Memangnya apa sih yang penting buatmu? Karirku jauh lebih penting. Aku nggak mau hidup kayak gini-gini aja. Lihat kamu aja masih numpang hidup sama aku. Lihat penampilan kamu, gak kurus. Beda jauh sama istrinya Tony, tau nggak? Aku yang nyiapin makanan kamu, nyuci baju kamu, dan kamu masih bisa bandingin aku sama perempuan lain. Memang kenyataannya begitu. Kamu mau tahu nggak kenyataan yang lain? Kalau kamu itu pembohong. Kamu dari dulu janji mau nikahin aku. Mana buktinya? Sekarang aja kamu mau pergi ke luar negeri. Kalau kamu nggak bisa dukung karir aku, silakan pergi.
Pekerjaanku gagal. Aku pulang ke Indo. Aku nggak bawa apa-apa. Aku berhenti di sini aja. Anak kamu sakit apa? Nggak sakit kok, cuman vaksin. Biasalah, rewel. Anak kamu umur berapa tahun ya? 5 tahun. Jadi siapa Pak? Rina, vaksinnya udah mau dimulai. Yuk. Pak, udah saya beli di aplikasi ya. Rina, anak kamu di dalam udah nangis-nangis terus. Lagian kamu lama banget sih. Lagian kamu omnya kenapa nggak bisa nenangin sih? Makanya, cepet hubungin papanya, kabarin. Biar dia bantu ngurusin. Nggak perlu, aku bisa ngurusin aku sendiri. Ini cerita tentang pacarku yang belum bisa move on dari mantannya. Kak, saya pesan satu lagi ya. Jangan pedas. Loh, bukannya kakak sama abangnya suka pedes? Gak apa-apa. Pesan satu lagi ya. Aku juga tahu. Dulu dia dan mantannya sering makan di sini. Kamu nyari apa sih? Kamu lihat jaket aku nggak? Yang warna hitam. Oh, yang itu. Itu kan udah sobek-sobek sayang. Jelek lagi. Udah aku buang. Tapi tenang, nanti aku beli baru ya. Kamu buang. Kamu marah? Kan aku udah bilang sama kamu, aku bakal beliin jaket baru buat kamu. Ini bukan tentang jaketnya. Ini tentang kenangannya. Jangan sentuh-sentuh barangku lagi. Happy anniversary sayang. Kamu gak nyiapin kado buat aku? Setauku, hari ini bukan hari anniversary kita. Dan ini harusnya 1 tahun, bukan 5 tahun. Oh, iya ya. Maaf ya. Main game favorit mantan kamu lagi. Kamu latihan dong, biar kita mabar. Kalau kamu belum bisa move on dari mantan kamu, mending kamu balikan aja sama dia. Reno. Aku mau kita putus. Silahkan pergi dari rumahku. Sekarang. Enggak. Aku nggak mau dan nggak akan mau putus. Lana, kamu masih yakin mau menjalin hubungan dengan Reno? Saya yakin, Om. Dia mengalami amnesia karena kecelakaan kemarin, Lana. Dia susah mengingat saya, bahkan orang tuanya sendiri. Saya yakin, Om. Seiring berjalannya waktu, dia akan kembali mengingat saya. Kalaupun tidak, saya akan terima apapun resikonya. Happy anniversary sayang. Ya ampun, Reno. Aku kan gak ada minta apa-apa. Kamu baru masuk kerja loh. Mending duitnya kamu tabung. Gak apa-apa, biar ngerayain gaji pertamaku aja, makanya aku beliin kamu itu. Kayaknya tapi ada yang kurang deh. Gimana kalau kita ke kafe biasa? Sekalian kita mabar. Lana! Aku minta maaf. Aku siap gantiin dia di dalam hidup kamu. Aku siap. Apapun yang dia lakuin, aku bakal lakuin demi bahagiaan kamu. Untuk kamu, aku siap jadi dia. Silakan, di sini bisa sol sepatu, bisa. Udah lama ya kita nggak bertemu, Rina. Sayang, ini ada 100.000 buat tambahan kamu beli buku di kampus. Nggak usah sayang, kan aku udah kerja. Aku bisa kok untuk beli buku dari hasil kerjaku. Aku nggak mau nyusahin kamu terus. Udah, ambil aja. Lagian ya, ini bentuk investasi aku ke kamu. Kalau kamu udah sukses, kamu temu di sama aku. Bisa aja bercandanya. Aku janji. Dan aku pastiin, cewek kayak kamu yang mau nemenin aku makan di pinggir jalan, ketika aku udah sukses nanti, aku akan bawa kamu ke restoran mewah bintang 5.
Reno, ini bukan nyambai yang tukang sepatu itu ya? Bagus juga dan selera. Iya Ham, dia ini Rina dia. Saudara, aku saudaranya Reno. Paten juga ya saudaramu. Kalau ada cari kelas satu untuk kakekku, biar dia nggak jomblo lagi. Ya udahlah kalau gitu aku cabut dulu ya. Kok kamu bilang kita saudara, bukannya kita pacaran? Aku maunya kamu fokus kejar karir dulu, biar suatu saat kamu bisa ketemu orang hebat. Tapi jangan MLM lo ya. Reno, aku suka sama kamu. Aku nggak perlu tahu kok jawabannya. Aku cuma mau bilang kalau ayah aku tuh ketua yayasan. Dan dia bilang tahun ini cuma 2 orang aja yang dapat beasiswa. Kalau kamu mau, aku bisa kok bilang ke ayahku, biar kita berdua aja yang dapat beasiswanya. Ini suratnya. Sayang, ini aku ada sepatu buat kamu untuk kamu kerja sama kuliah. Wah, terima kasih banyak ya sayang. Kamu peduli banget sama aku. Yaudah yuk. Pegangin ya. Rina, aku diterima kerja loh di Kamboja. Buka dulu dong pintunya. Woi, berisik banget sih. Rinanya udah pulang kampung. Nih, titipan dari dia. Berisik banget. Galak banget dia. Untung aja dia bukan pacar aku. Reno, waktu kamu baca surat ini, aku mungkin udah nggak ada lagi di kota ini. Aku cuman mau bilang terima kasih. Terima kasih karena pernah bikin hari-hari aku lebih penuh warna. Walaupun kadang cuman duduk berdua di pinggir jalan dan kita hanya ngobrol soal mimpi. Tapi kamu jangan pernah berhenti ya. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus tetap semangat dan kejar apa yang sudah kamu mulai. Di ATM ini ada sedikit uang, nggak seberapa. Tapi aku harap bisa bantu kamu bertahan di hari-hari sibukmu. Nggak usah ngerasa utang budi. Anggap aja itu bekal dari seseorang yang dulu duduk di sampingmu dan selalu doain kamu dalam diam. Kalau udah di titik tertinggi, jangan lupa sesekali lihat ke belakang ya. Jaga diri baik-baik ya Reno. Dari Rina. Kamu dari dulu sampai sekarang nggak berubah sama sekali ya? Sekarang kamu yang udah banyak berubah ya. Di dalam ATM ini ada uang 150.000 dan nggak pernah aku pakai. Jadi jangan transfer lagi ya. Maaf friend, aku nggak bisa nerima uang itu. Di dalam ATM ini ada nomor telepon aku. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, tinggal kamu hubungin aku kapan aja. Aku bisa bantu kamu. Ternyata kamu masih pakai sepatu dari aku ya. Nona Rina, saya cari-cari ternyata Anda di sini. Lagian kenapa ya Nona Rina udah jadi bos tetap ada ngesoalin sepatu orang? Loh, itu bukannya Pak Reno ya? Kamu kenal sama dia? Kenal Bu. Beliau adalah investor terbaru di perusahaan kita. Berkat Pak Reno, perusahaan kita tidak jadi bangkrut Bu. Hah? Investor?